Emirat Arab menjadi negara pertama dalam sejarah konflik Arab-Israel yang ikut serta dalam perubahan status Yerusalem serta Masjid Al-Aqsa. Kesepakatannya dengan Israel itu diketahui bertujuan untuk membatasi hak umat muslim di Masjid Al-Aqsa ke gedung sholat di ujung selatan tempat suci Al-Aqsa yang mencakup luas 144 hektar. Tak hanya itu, kesepakatan Uni Emirat Arab Israel juga akan memberi kesempatan bagi semua orang dari semua agama untuk beribadah dengan perlindungan Israel. Hal itu untuk memberikan pengakuan de facto atas serangan bersenjata pembukim Israel di Al-Aqsa. Jika membahas lebih jauh isi keputusan itu, pembentukan status baru untuk Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa nyatanya juga akan jauh lebih berbahaya dari tindakan Israel sebelumnya. Sebab keputusan yang diambil Uni Emirat Arab dan Israel terjadi tanpa berkonsultasi dengan otoritas Palestina, Arab atau Islam pada umumnya, termasuk Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. Mengutip dari Middle East Monitor, Israel melakukan langkahnya untuk memvalidasi kepentingannya atas Palestina. Yang mana hal itu merupakan inti kesepakatan abad ini dari perjanjian yang ditandatangani Donald Trump dan menantu serta penasehat seniornya. Kesepakatan itu juga diketahui memiliki dasar lain untuk mengabaikan warga Palestina dan menganggapnya sebagai minoritas di wilayah Israel. Hal itu ditegaskan dengan diberikannya hak minoritas pada warga Palestina, alih-alih dari hak atas negara merdeka. Keberadaan organisasi pembebasan Palestina bahkan juga diabaikan dalam kesepakatan itu. Meski kesepakatan itu melibatkan Palestina sebagai pihak yang dirugikan, nyatanya Palestina sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan yang dibentuk Israel Amerika Serikat itu. Secara terpisah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan perjanjian itu disebutnya tidak membahas aneksasi sejak awal. Walaupun ia tidak menampik jika keputusan untuk mencaplok wilayah itu hanya ditunda dan tidak dibatalkan. Campur tangan Amerika Serikat dari mulai Trump hingga menyangkut proyek yang dikenal sebagai proyek Kushner didasarkan pada Arabisasi masalah Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Padahal masalah itu merupakan internal Islam. Namun demikian, perjanjian yang ingin diterapkan Israel dan Amerika tidak pernah mendapat persetujuan dari Palestina atau Yordania. Oleh sebab itu, penggunaan rekan Israel dari wilayah Teluk dilakukan untuk menekan otoritas Palestina dan Yordania. Kritikan keras dialami Uni Emirat Arab saat memutuskan menormalisasi hubungan dengan Israel. Uni Emirat Arab disebut telah mengkhianati dunia Islam dan rakyat Palestina. Namun apa alasan Uni Emirat Arab mengambil langkah ini? Perdamaian ini adalah perubahan yang penuh harapan dan menarik yang membuatnya merasa lebih terhubung dengan kawasan ini dan tidak terlalu dibatasi. Demikian kata Hen Al-Taibah, Direktur Komunikasi Strategis di Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, seperti dilansir Al-Arabiya Kamis. Direktur Komunikasi Strategis di Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Hen Al-Taibah, mengatakan bahwa perdamaian ini adalah perubahan yang penuh harapan dan menarik yang membuatnya merasa lebih terhubung dengan kawasan ini dan tidak terlalu dibatasi. Dia hanya memiliki perasaan di sini, di Uni Emirat Arab untuk bergerak maju, membuat perubahan dengan cara mereka sendiri daripada menunggu perubahan datang kepadanya. Pernyataan itu muncul saat pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan pada Selasa lalu bahwa Uni Emirat Arab akan dipermalukan selamanya karena berdamai dengan Israel. Mereka mengizinkan rezim Zionis memasuki wilayah itu. Dirinya berharap mereka bangun dan memberi kompensasi atas apa yang mereka lakukan. Demikian kata Khamenei dalam pidatonya seperti disiarkan kantor berita Iran. Kecaman tersebut menyusul penerbangan langsung pertama dari Israel ke Uni Emirat Arab dalam sejarah pada Senin lalu dan pertemuan perwakilan Amerika, Israel, dan Emirat di ibu kota Abu Dhabi. Kepemimpinan Iran yang secara rutin menyerukan penghancuran rezim Zionis di Israel telah berulang kali menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut kesepakatan itu sebagai kesalahan besar, tindakan pengkhianatan, menyusul pengumuman perdamaian. Mereka atau Uni Emirat Arab sebaiknya berhati-hati. Demikian kata Rouhani dalam pidatonya. Sebagai tanggapan, pemerintah Uni Emirat Arab menyebut pernyataan Rouhani menghasut dan membawa dampak serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan Teluk Arab.
Tetangga Teluk lainnya, Bahrain dan Oman, telah menyambut baik perjanjian Uni Emirat Arab dan Israel, dan keduanya mengatakan kesepakatan itu akan berkontribusi pada keamanan regional. Al-Ataibah mengatakan dimensi baru telah terbuka untuk Uni Emirat Arab sejak perjanjian yang dikenal sebagai Abraham Accord pertama kali diumumkan pada 13 Agustus lalu. Ia yakin penyesuaian hubungan akan sangat alami. Baik Uni Emirat Arab dan Israel siap untuk itu. Dan kedua negara dinamis, masyarakat global yang memandang ke depan ingin membuat perubahan positif di banyak bidang. Perubahan terbesar bukanlah interaksi sehari-hari, tetapi apa yang diraih bersama untuk masa depan. Pemerintah Israel terungkap telah menyetujui hibah untuk grup kebencian anti-Muslim di Amerika Serikat ketika gejala Islamofobia bermunculan di Barat. Majalah Yahudi Amerika melaporkan pendanaan oleh rezim Zionis itu untuk melawan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS terhadap Israel. Dokumen ini diperoleh oleh majalah Yahudi Amerika Forward melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi mengungkapkan bahwa Kementerian Urusan Strategis Israel mentransfer 40.000 US dollar atau 590,9 juta rupiah kepada organisasi Zionis Kristen yang berbasis di Tennessee. Organisasi itu masuk dalam daftar grup kebencian yang dipantau oleh Southern Poverty Law Center. SPLT, sebuah organisasi advokasi hukum nirlaba Amerika yang mengkhususkan diri pada hak-hak sipil dan litigasi kepentingan publik, telah menyusun daftar ekstensif kelompok-kelompok kebencian anti-Muslim. Banyak di antaranya adalah pendukung setia negara Israel. Kelompok-kelompok ini sering memperdagangkan teori konspirasi yang melibatkan infiltrasi pemerintah oleh ekstremis Islam, memperingatkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat sedang ditumbangkan oleh hukum syariah dan menggambarkan Muslim secara umum sebagai potensi ancaman teroris. Kelompok Zionis Kristen Amerika, Proclaiming Justice to the Nation atau PJTN, termasuk di antara 40 atau lebih kelompok kebencian anti-Muslim. PJTN melakukan lobby menentang ajaran Islam di sekolah-sekolah Amerika dengan menyatakan bahwa anak-anak telah didoktrinasi ke dalam agama tersebut. PJTN memprotes apa yang mereka sebut akses Islam kurikulum in US schools. Pemerintah Israel menyetujui dana untuk PJTN karena melobi anggota parlemen Amerika Serikat untuk melarang badan-badan negara bekerja dengan kelompok-kelompok yang mendukung gerakan BDS terhadap Israel. PJTN juga diberi penghargaan karena memobilisasi Zionis Kristen di Afrika Selatan yang dikatakan sebagai target utama upaya diplomasi publik Israel. Majalah Forward yang dilansir Middle East Monitor melaporkan bahwa hibah kepada PJTN adalah bagian dari dorongan yang lebih luas oleh kementerian untuk mendukung kelompok-kelompok pro-Israel yang memerangi BDS di Amerika Serikat, yang telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah kelompok-kelompok itu dengan benar mengungkapkan dukungan yang mereka terima dari entitas asing. Persetujuan dana pemerintah Israel untuk PJTN menyoroti hubungan antara kelompok pro-Israel dan peningkatan global dalam kebencian anti-Muslim selama 2 dekade terakhir. Sering digambarkan sebagai industri Islamofobia, jumlah kelompok yang menjajakan kebencian terhadap Muslim dan Islam telah meningkat secara eksponensial sejak serangan teror 2001 di New York. Sebuah makalah 2015 oleh Dr. Hillary Eckert menyimpulkan bahwa ada tumpang tindih yang tak terbantahkan antara Zionisme sayap kanan dan Islamofobia. Makalah tersebut berusaha mengidentifikasi sumber meningkatnya kebencian anti-Muslim dan menemukan pendanaan terkait Israel dari donor industri Islamofobia menjadi faktor yang berkontribusi.